Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Giri Ardian. Pernah gak lo ngerasa bingung kalau ditanya sebenarnya kita pacaran tuh buat apa sih? Nah, gue rasa sebagian besar dari kita seenggaknya pernah berada di posisi ini. Yang memang hal yang sangat disayangkan ya. Karena lumrah terjadi di hubungan anak muda. Banyak yang pernah ngejalin hubungan sama seseorang, tapi tujuan itu tuh bukan untuk mengarah ke hal yang lebih serius. Ya mungkin karena faktor umur atau pengen coba-coba aja. Ada yang karena males jomblo, jadi mendingan punya pacar biar diperhatiin gitu. Ada juga yang ngerasa kayak takut kesepian, atau jadi semangat belajar kalau punya pacar. Yang ngeselin tuh ada yang pacaran cuman biar iseng-iseng doang gitu. Meskipun sebaiknya memang dihindarin ya, tapi ya mau gimana pun itulah yang ada di sekitar kita hari ini. Yang seenggaknya kita bisa berharap nantinya waktu dan pengalaman tuh bakal ngebantu kita untuk menavigasi seperti apa hubungan yang sebaiknya kita milikin melalui kesalahan-kesalahan yang kita alamin di hubungan yang sekarang mungkin atau di hubungan yang ada di masa lalu. Sampai akhirnya kita sadar gitu kalau sebelum kita ngejalin hubungan dengan seseorang, sangat penting untuk bisa mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Seringkali kita ngejalin hubungan tanpa memiliki pengetahuan penting ini. Padahal kalau dipikir, gimana bisa kita berusaha mengenali orang lain kalau kita aja belum bisa mengenali diri kita sendiri? Gimana bisa kita berbagi, memberikan perhatian kepada orang lain kalau sebenarnya yang perlu diberikan perhatian itu diri kita terlebih dahulu? Ini yang ngebuat banyak hubungan pacaran di dalamnya itu sebenarnya kalau mereka berantem sama pasangannya, mereka tuh gak lagi berantem sama pasangannya, melainkan lagi berantem sama dirinya sendiri gitu, bukan dengan pasangannya. Contohnya, ada yang jadi posesif. Ini karena mereka merasa memiliki pasangannya. Kayak seolah-olah pasangan itu properti barang gitu. Padahal kan pasangan itu manusia gitu, bukan barang yang bisa dimilikin gitu. Terus bisa jadi kesel karena gak dikasih perhatian misalnya. Apakah salah pasangannya? Bisa jadi sebenarnya alasan yang ngebuat dia kesel itu karena kurangnya rasa percaya diri di dalam diri dia, sehingga dia tuh butuh afeksi terus-menerus dari pasangannya. Itulah kenapa penting sekali untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri sebelum memulai hubungan dengan orang lain. Karena bisa jadi sebelum kita memulai mencari tahu dan mengenali diri kita sendiri, tapi udah menjalin hubungan dengan orang lain, nantinya yang kena imbasnya justru orang lain gitu. Mereka yang ngerasain dampak dari kurangnya self-love yang ada di dalam diri kita. Dan gue rasa kita semua gak pengen ngelakuin hal tersebut ke orang yang kita sayang gitu. Kalau kita gak paham gitu, kalau kita gak benar-benar kenal dengan diri kita sendiri, nantinya hubungan kita tuh bakalan penuh dengan red flag. Red flag ini atau kalau di Indonesiain bendera merah ya kan, tanda bahaya nih. Istilah yang biasanya diartikan sebagai sesuatu yang menandakan kayak kurangnya respect, kurangnya ketertarikan, kurangnya rasa sayang yang ada di dalam hubungan. Seringkali gak disadarin sama kedua belah pihak yang ada di dalam hubungan tersebut. Kalau dipikir ya wajar banget ada red flag yang banyak terjadi, karena boro-boro mau dengan baik mengerti bagaimana caranya menunjukkan respect, ketertarikan, rasa sayang kepada orang lain gitu ya. Kalau menunjukkan ke diri sendiri aja kita belum bisa. Nah, mengetahui apa aja red flag yang baiknya kita hindarin ada di dalam hubungan kita ini penting banget. Dan gue rasa gue udah merangkum buat kita bahas untuk hari ini. Apa aja red flag yang dimaksud, Ger? Kita bahas satu-satu ya. Red flag yang pertama adalah lack of communication atau kurangnya komunikasi.
Seperti yang kita tahu, komunikasi adalah kunci dari sebuah hubungan kan. Buat itu kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Jadi sangat bahaya sekali berada di hubungan yang kurang dalam berkomunikasi satu sama lain. Sayangnya banyak nih yang menyepelekan hal ini. Padahal banyak yang merasa sulit sebenarnya untuk berbicara tentang masalah yang lagi dirasain atau mengungkapkan perasaan yang ada di dalam diri. Bahkan banyak yang memilih untuk diem daripada terbuka atau jujur gitu. Mereka menjauhkan diri secara emosional, silent treatment, diemin pasangannya, ngebiarin pasangannya galau sama masalah yang lagi dihadepin, digantungin gitu aja, dan ngebiarin pasangannya menghadapi masalah dan situasinya itu sendirian gitu. Sampai seringkali karena memilih untuk tidak berkomunikasi akan masalah yang lagi hadapin, berantemnya aja yang selesai, tapi masalahnya nggak selesai. Gara-gara itu perlahan-lahan makin banyak masalah yang terkumpul karena nggak pernah ada yang diselesaikan sebelumnya dan jadi bom waktu. Red flag yang kedua adalah irresponsible, immature, and unpredictable. Tidak bertanggung jawab, nggak dewasa, dan seringkali dia itu ngelakuin sesuatu yang nggak terduga. Beberapa orang mungkin kesulitan menguasai kayak hal-hal yang sebenarnya dasar-dasar banget lah pokoknya. Kayak ngurus diri sendiri, terus juga mengelola kehidupan pribadi mereka, mempertahankan pekerjaan, membuat rencana untuk hidup di masa depan gitu. Hal-hal kayak gini tuh cepat atau lambat gitu ya, bakal jadi masalah di dalam hubungan. Karena menjalin hubungan dengan orang yang masih struggle dengan hal-hal dasar di dalam kehidupan, itu bakal memakan banyak waktu dan energi untuk kita ngebantu dia buat bertumbuh dan berkembang gitu. Bahkan ada kemungkinan mereka bakal jadi bergantung kepada kita yang mungkin di dalam hubungan lebih dewasa dalam proses berpikir gitu. Efek sampingnya dia jadi punya beban lebih karena juga harus menghadapi permasalahan-permasalahan lain yang mau gak mau ia hadapi dalam hubungan bersama kita sebagai pasangannya. Sehingga dia yang tadinya gak dewasa jadi makin sulit untuk jadi dewasa karena dihadapi dengan masalah yang bertubi-tubi. Itulah kenapa kalau lo masih inget di podcast gue bareng Mbak Zoya Amirin, Mbak Zoya ingetin kita kalau sebaiknya ngejalin hubungan itu tuh ketika kita udah benar-benar dewasa dalam berpikir. Secara biologis, prefrontal cortex pada otak yang ada di dalam diri seseorang itu baru tumbuh sempurna di usia 21 tahun. Saat itu bagian otak yang bekerja untuk merencanakan sesuatu, membuat keputusan, memecahkan masalah, mengontrol diri, mengingat instruksi, menimbang konsekuensi, itu baru sempurna dan harusnya dapat diandalkan. Itu pun kalau orang yang dalam proses pendewasaan tersebut menyadari kalau ia perlu melakukan hal-hal seperti itu. Sebelum 21 tahun, kita hanya akan menjalin hubungan dengan orang-orang yang mungkin masih mencari cara gimana caranya untuk bisa tumbuh dewasa gitu. Dengan kata lain, jadinya makin sulit untuk mengandalkan mereka di hampir semua hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan mereka. Red flag selanjutnya adalah lack of trust atau kurang bisa dipercaya. Selama ini kan kita kalau misalnya denger quotes-quotes atau saran-saran yang orang sampaikan dalam hubungan adalah kita tuh harus percaya sama pasangan kita kan. Yang gue sarankan jangan lupa untuk ngebalik keadaannya. Kita juga harus bisa jadi pribadi yang dapat dipercaya gitu. Karena lack of trust atau ketika kita nggak bisa dipercaya gitu ya, jadi pribadi yang seperti itu, sebenarnya itu tuh tanda kalau kita itu belum bisa menemukan sesuatu hal yang penting di dalam hidup kita gitu. Kita bakal cenderung jadi tidak bertanggung jawab dan punya sifat kekanak-kanakan. Seseorang yang belum dewasa bakal bertindak semaunya, terus bakal lebih sering atau lebih cenderung berkata, aku emang kayak gini orangnya gitu. Ya, kekanak-kanakan banget lah.
Untuk itu pastiin kalau lo dan pasangan adalah orang yang mengerti betul bahwa menjadi seseorang yang bisa dipercaya adalah hal wajib yang perlu dipertahankan ketika sedang menjalin sebuah hubungan. Supaya masalah-masalah kayak rasa curiga dan buah dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan karena tidak menjadi seseorang yang bisa dipercaya, akhirnya menjadi akar masalah baru di dalam hubungan kalian. Red flag selanjutnya adalah your family and friends don't like your partner. Jadi keluarga terus teman-teman itu ternyata gak suka sama pasangan kita. Loh, kenapa Gir? Apakah di hubungan kita tuh harus dengerin orang? Kalau kita bahagia ngejalaninnya, kenapa kita harus dengerin orang gitu? Nah ini nih yang kadang emang sulit aja gitu menasehati orang yang sedang kasmaran ya kan. Padahal kalau ada sesuatu yang dilihat oleh orang lain gitu, keluarga, teman kita dilihat kayak wah ini kayaknya ada sesuatu yang janggal gitu, gak sesuai tentang pasangan kita ini, dan tampak jelas banget di mata orang lain, di mata keluarga, teman, atau orang-orang yang mengenal kita dengan baik gitu ya. Harusnya kita seenggaknya mengambil waktu untuk mendengarkan apa yang mereka katakan kepada kita. Karena sering kali ya kasusnya tuh dalam pergolakan hubungan yang baru, mendengar kritik tentang hubungan baru kita gitu ya, yang tercinta ini mungkin jadi agak sulit diterima. Tapi orang lain yang gak lagi kasmaran, yang bisa melihat hubungan kamu dari sudut pandang yang lebih jelas gitu ya, mungkin melihat sesuatu yang gak kamu sadarin sebelumnya gitu. Oleh karena itu seenggaknya kita harus mendengarkan terlebih dahulu kalau mungkin keluarga atau teman kita memberikan kesan dan pesan gitu ya mengenai hubungan baru kita. Terus jadiin itu sebagai bahan evaluasi di dalam hubungan kita yang mungkin lagi belum disadarin apa yang keluarga atau teman kita itu bicarakan gitu. Kalau emang dia open minded, kalau emang dia berniat untuk ngebangun hubungan yang lebih baik dengan kamu, harusnya dia juga bisa terima masukan dari orang lain. Ini hal yang perlu dilakukan dibanding bersikap bodoh amat dan gak peduli dengan hal-hal yang mungkin bisa jadi membahayakan hubungan kalian. Yang seperti yang gue bilang tadi, karena emang menasehatin orang yang lagi kasmaran tuh nyebelin banget sebenarnya. Kayak gak bakal didengerin seolah-olah gitu, sampai mereka yang ngerasain sendiri akibatnya gimana. Makanya kamu kalau udah tahu hal seperti ini, ada momen-momen bias gitu ya di dalam kepala kita yang akhirnya gak mau ngedengerin orang lain. Kalau begitu orang lain memberikan saran, didengerin dulu, dicerna gitu, untuk bisa nantinya kamu pertimbangkan pandangan-pandangan orang lain yang sebenarnya mereka juga sayang kan sama kamu gitu. Keluarga dan teman yang ngomong pasti mereka melihat suatu hal yang mereka pengen jujur gitu sebenarnya. Jadi pertimbangkan hal tersebut. Red flag selanjutnya adalah controlling behavior. Punya sikap untuk pengen mengontrol terus-menerus, control freak banget gitu. Nah ini tuh bisa jadi drama banget nantinya di dalam hubungan ya. Kayak pengen mengatur segala hal yang dilakukan oleh pasangan, seolah-olah dia ini bukan manusia yang bisa memiliki pilihannya sendiri gitu. Sifat pengen mengontrol ini nih yang kalau terus dibiarkan bertumbuh, diizinin terjadi terus-menerus, lama-kelamaan bakal membatasi ruang gerak, mengontrol kita dengan siapa kita boleh bergaul, kemudian bakal timbul cemburu yang berlebihan, terus mulai kodependensi jadi ada gitu, bergantung sama kita, pengennya deket-deket mulu, gak pengen kita memilih orang lain di dunia ini siapapun itu, mendingan kita deket-deket dia aja gitu ya, jalan berdua tiap hari gitu, dengan alasan cinta. Ini bahaya banget karena kita gak bakal jadi pribadi yang seutuhnya di dalam hubungan ini karena kita ada di bawah kendali dia. Hal selanjutnya yang harus dibicarakan atau ditinggalkan adalah feeling insecure
in the relationship, merasa nggak aman di dalam hubungan itu. Kok bisa sih kita ngejalin hubungan sama seorang yang kita sayang tapi kita ngerasa insecure gitu? Dan parahnya nantinya kalau insecure ini tuh nggak kunjung diperbaikin gitu ya, nggak ketemu cara gimana menanggulanginya, ini bakal ngebuat seseorang itu tuh jadi dependent sama kita. Codependency tadi yang udah sebelumnya sempat kita bahas gitu. Perasaan itu tuh bakal ngebuat dia yang ngerasa insecure dalam hubungan tuh jadi serba bingung, jadi nggak nyaman, ngerasa ada ketidakpastian dalam hubungan ini, terus jadi cemas berlebihan, dan kadang ngebuat seolah-olah kita yang salah gitu. Karena dari apa yang kita lakuin, dia tuh seolah-olah kayak butuh terus diyakinin. Padahal masalahnya di rasa insecure dia yang sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa juga mungkin gitu. Tapi karena di kepala dia itu terus berkembang rasa insecurity-nya, kita takut diambil orang lain lah, kita itu punya kemungkinan selingkuh lah, apa segala macam gitu. Jadi ngebuat hubungannya nggak sehat juga akhirnya, karena kita jadi punya kayak tanggung jawab lebih untuk ngebuat hubungannya tetap pada jalurnya gitu, karena dia yang terus-menerus ngerasa nggak nyaman sama hubungan itu gitu. Red flag selanjutnya adalah masa lalu yang kelam juga rahasia ya. Sekelam apapun masa lalu kita, sebaiknya dibicarakan nih sama pasangan. Kalau emang takutnya masa lalu itu tuh jadi secrecy yang membahayakan di hubungan kita yang sekarang. Karena gak jarang, sering banget nih bagian dari masa lalu yang belum selesai itu berlanjut ke hubungan yang sekarang dan merusak hubungan yang ada. Untuk itu, disinilah keterbukaan itu sangat penting buat dijaga. Kalau emang kita ngerasa ada part dari masa lalu yang masih nyangkut, mendingan dibicarain biar pasangan kita juga tahu nih, di perang dia kali ini apa yang lagi dia hadapin gitu. Jadi bisa bekerja sama lebih baik lah untuk menyelesaikan hal tersebut. Berkaitan dengan red flag sebelumnya, red flag yang ini juga masih bicara soal masa lalu. Jadi ada kemungkinan seseorang itu tuh non-resolution of past relationship, nggak punya resolusi gitu ya, nggak punya konklusi, nggak punya hal yang akhirnya ia pelajari dari hubungannya yang di masa lalu. Ketika di awal hubungan, salah satu pertanyaan yang penting buat ditanyain ya tentang ini. Dia mengevaluasi nggak apa yang ia dapatin dan kesalahan-kesalahan apa yang pernah ia lakukan dan perlu diperbaiki dari hubungan yang sebelumnya. Kalau seseorang nggak bisa mengevaluasi mengapa hubungan masa lalunya itu nggak berhasil, atau secara konsisten menyalahkan pihak lain atau menyalahkan keadaan atas semua masalah yang pernah ia alami di masa lalu, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda masalah yang sama itu bisa aja terjadi di hubungan kamu yang sekarang. Yang selanjutnya adalah the relationship is built on the need to feel needed. Jadi hubungan yang sekarang dibangun itu berdasarkan kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Itu gimana tuh maksudnya? Emang ini kalau di bahasa Indonesiain jadinya ribet sih. Cuman intinya gini, salah satu pertanyaan yang penting juga buat ditanyain deh intinya, kayak menjalin hubungan tuh sebenarnya untuk apa? Karena seringkali kita masuk ke dalam hubungan yang hanya demi kebutuhan kita tuh terpenuhin. Karena merasa ada kebutuhan yang baru bisa terpenuhi kalau kita punya pasangan. Kalau hal ini jadi dasar kenapa seseorang ngejalin hubungan, nantinya itu bakal cenderung ngebuat dirinya needy atau terus-menerus menuntut pasangan untuk memenuhi apa yang ia mau. Makanya kalau misalnya ada orang yang gue tanya, kenapa pengen punya pacar? Terus dijawab, ya soalnya biar ada yang merhatiin. Gue rasa itu bukan jawaban yang cukup bagus untuk jadi alasan kenapa kita mau ngejalin sebuah hubungan. Karena seolah-olah ngejalin hubungan itu karena kita merasa diri kita ada yang kurang dan baru bisa dipenuhi dengan punya pasangan. Padahal harusnya kita jadi pribadi yang udah fulfilling terlebih dahulu, yang udah selesai sama diri kita sendiri dulu, baru bisa punya pasangan. Karena dengan begitu, kita yang udah selesai dengan diri kita sendiri bakal fokus untuk bagaimana caranya untuk bisa membagi kehidupan kita dengan seseorang lain yang
kita sayang gitu. Bukannya jadinya kita gak bakal menuntut untuk dibahagiakan, justru pengen membahagiakan pasangan kita terus. Bayangin kalau kedua orang yang ada dalam hubungan itu punya perasaan yang sama. Dua-duanya punya kemauan untuk membahagiakan, bukan untuk dibahagiakan. Pasti sehat banget kan ngejalaninnya. Yang terakhir ini adalah red flag yang paling gede ya, yang paling ekstrim, paling harus. Kalau gue sih juga ngerasa red flag yang ini tuh udah nggak bakal ada ibaratnya kayak komprominya lagi lah gitu. Yaitu abusive behavior atau perilaku kasar. Dari segala bentuk pelecehan, yang ringan sampai yang sangat jelas, kayak verbal, emosional, terus juga kekerasan fisik. Ini adalah red flag yang mengharuskan kita seharusnya untuk mengakhiri hubungan itu segera. Kalau lu ngerasa kayak, Ger, gue tuh tahu dia itu nyakitin gue karena emosi aja. Kalau dia lagi wajar-wajar aja, dia gak kayak gitu kok, Ger. Gue cuman pengen ngingetin untuk jangan menormalisasi tindakan ini, karena ini tuh tanda ketidakmatangan dalam berpikir gitu. Bertahan dalam hubungan ini tuh bahaya banget, apalagi karena kita ngerasa bisa ngerubah dia jadi lebih baik gitu ya. Karena tadi alasannya dia cuman mukul kita misalnya kalau lagi emosi doang. Kalau misalnya dia lagi gak emosi mah dia gak bakal ngelakuin itu gitu. Nah itu tuh red flag banget ya. Meskipun dia bilang kayak, Ger, gue ngelakuin ini ada alasannya gitu. Ya alasannya itu bukan karena lo emosi, tapi alasannya karena lo tidak atau belum memiliki kematangan dalam berpikir. Itu alasannya. Jadi nggak ada hal yang bisa dibenarkan dari kelakuan lo gitu. Kalau misalnya lo masih pengen mukul pasangan lo gitu. Lo harus berusaha untuk menahan emosi lo. Kalau lo pengen terus ngejalin hubungan yang sehat. Karena kalau enggak, kalau lo terus menormalisasi tindakan ini, nantinya ya bakal terus berkembang nih, bakal terus ya ibaratnya emosi itu tuh kayak monster di dalam diri kita gitu kan. Semakin kita kasih makan dia, makin besar jadinya. Jadi kalau lo adalah korbannya dan berusaha untuk ngubah atau ngebuat dia jadi pribadi yang lebih baik, menurut gue bakal jadi hal yang paling buang-buang waktu yang bisa lo lakuin dalam sebuah hubungan selama dia sendiri gak punya kesadaran untuk berubah gitu. Yang paling bisa gue saranin adalah selamatin diri kamu dulu gitu. Biarin dia belajar lebih jauh, biarin dia yang inisiatif untuk konseling misalnya, cari tahu gimana cara menjaga emosi dengan baik. Kemudian tumbuh menjadi seseorang yang benar-benar dewasa, baru deh kalau mau kembali hubungannya dan memulai dari awal, boleh aja kalau emang belum hilang rasa. Cuman selamatin diri kita dulu sebelum dia benar-benar punya kematangan dalam berpikir. Kayaknya itu aja guys obrolan kita hari ini, panjang juga ya. Ya namanya juga ngomongin red flag ya. Red flag itu gambaran intuitif yang bagus banget untuk bisa ngebantu kita memproses apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan. Jadi silahkan diskusiin hal ini sama orang yang lo sayang. Silahkan didengar berkali-kali setelah ini kalau misalnya masih banyak yang belum nyangkut di pikiran, supaya bisa jadi reminder buat kita yang kedepannya masih harus mungkin mencari tahu siapa yang paling baik buat kita gitu. Yang lagi struggle di dalam hubungan juga, supaya hubungannya bakal tetap sehat, bakal justru membuat kita jadi pribadi yang lebih baik dan gak mengakibatkan hal-hal yang berbahaya juga buat diri kita sendiri. Gue harap bakal ada juga yang ngajakin gue diskusi abis ini di Instagram soal hal ini. DM aja biar kita bisa bahas lebih lanjut dan gue juga tahu gimana kondisi kalian setelah ngedengerin hal ini, oke? Sampai jumpa di podcast selanjutnya.